Good warning, video ini kemungkinan mengandung unsur darah. Menghindar semua. Kamu baru saja mendapat telepon bahwa kereta api akan segera melintasi JPL 76. Langkah 1, genta telah berbunyi dan aktifkan palang pintu. Saat menunggu kereta lewat, ada seseorang yang mengendarai motor menghampiri pos JPL ini. Ternyata, itu adalah petugas JPL kedua yang akan menggantikan tugasmu. Dia kesini sebelum jam bertugas resminya hanya untuk bersiap-siap saja, supaya dia tidak telat, karena dia suka ketiduran. Tumben kamu datang ke sini, biar gak telat aja, soalnya gue sering ketiduran. Pantes aja, lo kan orang kota, jadi pada pemales. Lihat nih kayak gue, orang asli kampung, tiap hari kerja keras pagi sampai malam, gak care lo. Bangga dah gue jadi orang kampung katamu dengan angkunnya. Tapi kan, orang kota itu, gak usah sok paling bener lo, ya pasti orang kota kayak lo itu pada pemales semua, hampir malahan. Orang kampung nih bos, senggol dong, lo orang kota kalau berani-beraninya ngomong sekali lagi, gua tampar mulut lo, gue nih orang kampung, orangnya pada barbar semua be. Setelah kereta melintasi JPL ini dan lalu lintas kembali berjalan, kalian memutuskan untuk istirahat terlebih dahulu. Langkah 2, istirahat ngerokok, tapi pas rokoknya udah dinyalakan, kamu lihat petugas JPL kedua mengeluarkan sebuah alat bernama vape. Itu rokok apaan cok? Ini rokok vape bang. Vape dikenal sebagai rokok elektrik, di kota gue laris banget, kata dia. Rokok elektrik? Masih mendingan rokok gue lah. Meski manual tapi lebih mendunia daripada rokok canggih lo. Apalagi yang nyiptain nih rokok orang kampung, banggalah gue sebagai orang kampung, punya orang hebat yang bikin penemuan yang mendunia, gak care lo orang kota, pasti tuh vape yang ada buang-buang anggaran. Tapi kan bang, sudah, gak usah motong-motong pembicaraan gue lo. Dah jelas kebenarannya gitu, pokoknya orang asal kampung lebih unggul daripada lo orang kota. Tiba-tiba telepon berbunyi menandakan akan ada kereta yang melintas, lalu kamu memutuskan untuk mengaktifkan palang. Dalam hati petugas JPL kedua, dasar orang kampung haus validasi. Emangnya orang kota seburuk itu di mata lo ha? Sore harinya, kamu hendak ke JPL 60 yang tak jauh dari pos JPL 76 karena letaknya sama-sama di kampung. Gue ke JPL 60 ya tapi ingat apa yang gue katain tadi, orang kampung lebih unggul daripada orang kota, katamu dengan tinggi hati. Iye, kata petugas JPL kedua menerima dengan lapang dada. Norak amat dah nih orang kampung, kata petugas JPL kedua dalam hati. Akhirnya gue bisa mengeluarin amarah gue direndahin sama orang kampung yang norak itu cuma karena gue orang kota, kata petugas JPL kedua menginjak-injak kursi pos. Langkah 3, kamu tiba di pos JPL 60 yang tak jauh dari pos JPL 76 buat berjaga dan bertugas malam ini. Kamu lihat pemandangan JPL yang dekat persawahan ini sungguh indah sekali dan cocok buat spot hunting kereta, karena banyak railfans merekam kereta di sawah itu. Gara-gara keindahan sawah tersebut, kamu jadi membanding-bandingkan suasana pos JPL di kampung dan di kota. Pos JPL di kampung emang paling juara soal keindahan, daripada di kota kayak petugas JPL tadi. Gue pernah kerja di kota tapi banyak asap, kotor lagi. Karena kamu rasa udara di kampung lebih bersih, maka kamu tidak akan pernah bertugas di JPL yang terletak di kota. Langkah 4, aktifkan palang.
kereta akan segera melintasi JPL 60 ini. Baru saja pintu palang menutup, kamu mendapatkan sebuah telepon lagi. Ini adalah telepon dari Pitkai kalau mulai besok kamu diharuskan bekerja di JPL 267 yang terletak di kota. Karena perlintasan di sana butuh pengamanan yang ketat, seringkali terjadi tabrakan kereta api di sana. Mengetahui hal tersebut, kamu berpikir, namanya aja orang kota, pasti kalau nugas sering main HP, makanya pada ceroboh semua yang jagain JPL. Dan lagi pula, ngapain si Pitkai nyuruh gue jagain JPL kota, biarin aja pengawasan JPL-nya buruk, masih bagusan JPL di kampung minim kecelakaan. Langkah 5, pakai masker, karena kamu suka kepikiran kalau di kota sering terjadi polusi daripada di kampung. Langkah 6, pergi ke JPL menuju kota pakai sepeda seperti orang kampung. Setibanya di kota, jalan menuju JPL 267 macet, dan banyak asap bertebaran kemana-mana. Tuh kan, bener dah apa gue bilang, pasti kalau kampung lebih baik daripada di kota. Tiba-tiba, mata kamu pedih, dan kamu pun menutup matamu tapi malah tambah pedih lagi. Kamu pun jadi marah, dan tetap membanding-bandingkan kampung dan kota kalau udara kampung lebih bersih daripada kota untuk selama-lamanya. Langkah 7, kamu tiba di JPL 267 di sore hari, karena macet. Kamu sangat lelah dan pusing karena kemacetan kota, tapi kamu harus tetap bertugas supaya saat merasa lelah, kamu kedatangan petugas kedua, tapi dengan orang yang sama seperti yang kamu bandingkan vape dia dan rokokmu kemarin. Karena kedatangannya, kamu terdiam, tapi dia berkata, senang bertemu denganmu lagi orang kampung, dia melakukan jabat tangan. Apa sih? Sok akrab lo orang kota, di kota lo tuh polusi. Jadi bertugas di kampung tetap unggul dan lebih baik, kamu memukul tangan sembari dia jabat tangan. Tangan dia kesakitan bahkan sampai jatuh juga. Sebelum kereta melintasi JPL 267 ini, kalian memutuskan untuk membersihkan pos JPL dan palang pintu, karena sudah kotor dan banyak debu. Kamu bertugas membersihkan palang, tapi kamu mengeluh, udah jelas kampung gue palangnya lebih bersih daripada di kota, lihat aja, toanya sampai ketutupan akar gitu. Langkah 8, bersihkan palang pintu. Petugas kedua memberitahumu kalau setiap petugas JPL wajib memeriksa kabel LAA takutnya ada kabel yang terputus. Jadi oleh karena itu, dia membawa tangga dari pos JPL untuk mengecek kabel LAA. Kalau mau meriksa lo yang pegangin tangga ya, biar gue yang ngecek tuh kabel. Gue kan orang kampung, ya pada kuat-kuat sama barbar lah. Gak ada yang bisa ngalahin orang kampung di bumi ini selama bertahun-tahun bahkan teknologi dan zaman pun gak mampu mengalahkan hebatnya orang kampung. Mulai lagi lah dia, kata petugas kedua di dalam hati. Langkah 9, naiki tangga dan cek kabel LAA. Nih, lihat nih gue ya. Gue tuh orang kampung, lo yang orang kota harus percaya, orang kampung kalau megang listrik bahaya pun gak akan kesetrum. Kan gue bilang tadi orang kampung tuh pada kuat-kuat sama barbar, bangga banget dah gue terlahir sebagai orang kampung. Tiba-tiba kamu kesetrum saat memegang kabel LAA, lalu kamu tergantung dan tidak bisa lepas dari kabel LAA. Badan kamu mulai melemas, lalu mengeluarkan darah. Seluruh kulit merobek karena sengatan listrik LAA yang sangat kuat. Petugas kedua terkejut melihatnya. Dia hendak menghubungi Pitkai tapi genta JPL sudah berbunyi menandakan dia harus mengaktifkan palang. Saat petugas kedua keluar, ada bas yang menerobos sehingga pintu palang tidak bisa menutup sempurna. Dia membunyikan peluit biar basnya mundur, tapi supir bas malah main klakson karena dia pengen tetap maju. Udah ke petugas JPL mending lo ngalah aja, gue kan coba hukum, nerobos aja udah jadi hal suci buat pengendara bas kayak gue. Tugas JPL kedua menghindar dari sini.
Sementara Bas tidak mau mundur karena supirnya merasa kebal-pukul. Bas tertabrak KRL dan terpental sepanjang 12 km. Para warga pun pada datang ke sini karena penasaran dengan suara keras yang mengejutkan mereka. Setelah warga menyadari hal itu, semuanya pun memutuskan untuk menarik mobil bas yang tertabrak KRL tersebut. Akhirnya, bas berhasil ditarik. KRL ini pun rusak dan warga lain pun menyelamatkan masinis KRL dan supir bas, tapi bas belum sampai keluar dari rel. Tanpa warga sadari, ada kereta lagi yang melintas di sisi rel selatan, tapi bas belum keluar dari rel. Salah satu warga menyuruh, awas kereta api, menghindar semua. Masinis terkejut, ada bas di depan lokomotif tapi untung saja lokomotif yang ia jalankan tidak anjlok dan masinis masih selamat. Karena masinis sadar lokomotif ini menabrak bas, maka dia pun memutuskan untuk mengerem lokomotif ini. Sepanjang rel ini, ada anak-anak yang sedang bermain di dekat rel. Tapi mereka menaruh batu pada rel sehingga membentuk sebuah tembok. Gob, bang, gak boleh gitu men. Suka-suka gue lah, yang penting hukum gak ngelihat gue. Anak-anak itu langsung menghindar kalau ada kereta menabrak bas tadi yang melaju kencang. Gegara halang bas masinis tidak sadar kalau ada batu di depan rel, dan kereta anjlok. Kereta anjlok lalu kereta keluar dari jalur, namun kereta tersebut masih saja berjalan. Karena bas itu akhirnya lepas dari tabrakan kereta, dan masinis pun bisa melihat apa yang ada di luar jendela kabin depan sana. Masinis lihat di depan ada menara listrik. Kereta ini tetap berjalan bahwa kereta ini akan menabrak menara listrik itu. Tak bisa direm kembali, masinis pun memutuskan keluar dari kabin untuk menyuruh semua penumpang keluar dari gerbong supaya tidak ada korban luka. Tapi ini sudah terlambat, karena kereta ini sangat cepat, maka kereta ini akan segera menabrak menara tersebut. Moral dalam insiden, tak peduli orang kampung atau orang kota, keduanya memiliki perbuatan salah yang sama, oleh karena itu lebih baik bersikap netral dan tidak memihak kepada dua-duanya.